jam-jam yang krisis ya. Ini jam 1 biasanya udah mulai menurun nih motivasinya. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas ya. Gimana tugas membacanya, seru? Seru. Nah, nanti akan ada tugas lanjutan dari hasil bacaan kalian sendiri. Jadi mind map yang kalian buat tadi malam itu sengaja sebagai bentuk dari stimulasi kalian untuk belajar berpikir. Jadi kalian nanti akan mengaitkan apa yang sudah kalian baca pada tugas yang akan dilanjutkan di pertemuan kita kali ini. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, lebih baiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancaran, ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang bukan hanya sekedar untuk pengetahuan kita saja, tapi juga bermanfaat untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Berdoa mulai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi dulu untuk mengetahui siapa saja yang hari ini hadir dan tidak hadir. Eren hadir. Amara hadir. Alfa hadir. Arshila hadir. Sebelum kita memasuki materi pada materi fungsi persepsi ini, mahasiswa perlu mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran materi kali ini. Di RPS sudah diberikan ya, dari RPS kalian bisa membacanya, bahwa pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan fungsi persepsi sebagai dasar pembentukan perilaku manusia. Menyimpulkannya dengan apa? Salah satunya adalah tugas yang nanti akan saya berikan. Kalian akan mencari tahu apa saja faktor-faktor penyebab terbentuknya persepsi atau yang mempengaruhi persepsi, dan kemudian kalian akan menyimpulkan. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya adalah dengan kalian akan melakukan yang namanya studi case atau studi kasus ke lapangan, mencari tahu kemungkinan faktor penyebab persepsi itu apa saja atau yang mempengaruhi persepsi itu apa saja. Nah, dari pengertiannya, beberapa tokoh para ahli itu membahas persepsi itu sebagai bagian daripada pemaknaan atau penafsiran. Seperti yang kalian baca di depan, persepsi itu dianggap sebagai proses di mana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Nah, ketika sesuatu itu baru kita terima dan belum ada pengartiannya atau pemaknaannya, berarti itu batasannya baru pada fungsi sensasi. Ketika kita kemudian mengolahnya pada pemikiran kita, atau nanti ada lebih lanjut namanya fungsi kognitif ya, di dalam otak kita, maka itu sudah masuk pada fungsi persepsi. Jadi kalau udah ada pemaknaan, itu kita sebut sebagai persepsi. Nah, ada yang masih ingat nggak nih, di fungsi sensasi itu adanya berarti di tahapan yang mana aja? Sampai mana nih kalau sensasi? Ya, kalau fungsi sensasi berarti ketika kita mengalami proses sensasi, berarti kita baru pada tahapan stimulus eksternal ditangkap oleh sensory system. Nah, kemudian pada proses persepsi dilanjutkan dengan adanya yang namanya transduksi dan dilanjutkan ke sensory detection. Nah, kalau transduksi ini itu perubahan energi fisik menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan oleh reseptor ke otak. Betul. Nah, di otak itu ada tahapan lainnya, yaitu sensory detection, pengkodean, dan memori. Di sensory detection itu ada yang namanya atensi. Atensi itu adalah pemusatan perhatian. Di atensi itu sebenarnya kita hanya berfokus pada satu stimulus sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya
Kalau ada istilahnya multitasking gitu ya. Multitasking itu berarti per sekian mungkin milisecond itu dia langsung berganti atensinya gitu. Karena ketika kita ada pada atensi, itu artinya kita berfokus pada satu stimulus gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean. Pengkodean ini adanya di mana? Ya, ini kan proses persepsi. Ada di mana? Di otak. Ada di otak. Dia mengkodekan apa? Hasil dari yang kita rasakan, tensi semuanya. Oke, ya itu salah satu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan stimulus dari luar, kemudian dirubah dari energi fisik menjadi listrik. Nah, ketika sudah kita melakukan atensi, pengkodean ini adanya di otak. Dia akan mencari tahu hal-hal yang sudah kita miliki. Tepatnya di mana? Di dalam memori. Apa saja sih yang kita ketahui tentang stimulus tersebut? Misalnya ada buah-buahan, bentuknya bulat, warnanya hijau. Kira-kira ketika kalian mendapatkan stimulus itu, kalian berpikiran itu buah apa? Jeruk, melon. Berbeda-beda kan setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang mungkin punya informasi yang berbeda, dan informasi tersebut levelnya yang nanti disebut dengan recall gitu ya, yang akan kita recall itu tergantung dengan beberapa hal lainnya. Ada yang disebut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalian coba untuk memaknai stimulus yang ada di tayangan nanti. Jadi silahkan scan dulu, scan barcode ya. Oke. Sudah? Sudah ada pada pertanyaan pertama? Sudah. Pertanyaan pertama, stimulusnya adalah ini. Ini gambar pertama ya. Silahkan deskripsikan gambar pertama ini pada mentimeter yang sudah kalian scan tadi. Dari gambar yang pertama itu ada yang menjawab orang berdansa di bawah pohon, ada juga yang menjawab wajah berkumis, ada yang menjawab wajah bapak-bapak berkumis seperti kumis Mas Adam, ada yang fokusnya malah ke kumisnya Mas Adam gitu ya. Jadi ingatannya itu langsung yang kumisan berarti Mas Adam. Berarti informasi berkaitan dengan kumis itu diasosiasikan dengan Mas Adam. Mungkin maksudnya suaminya Mbak Inul itu ya. Oke. Nah, kenapa ya? Ternyata dari satu stimulus, ini kan gambarnya satu ya. Ini kan gambarnya satu. Tapi dari setiap orang jawabannya itu berbeda-beda. Nah, mungkin setiap orang itu punya informasi, pastinya memiliki informasi yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang punya faktor-faktor yang berbeda untuk memaknai sesuatu. Selanjutnya, kalian akan melakukan tugas secara berkelompok di hari ini. Tujuannya untuk memahami konsep persepsi, mengamati bagaimana manusia merasakan dan menafsirkan stimulus dari lingkungan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, selanjutnya apa yang perlu diamati? Yang pertama, amati berbagai jenis stimulus yang ada di lokasi tersebut. Stimulusnya pasti banyak, kalian tuliskan. Kemudian pilih salah satu stimulusnya. Yang kedua, wawancarai minimal 3 orang yang Anda temui di lokasi tersebut dan tanyakan bagaimana mereka merasakan dan menafsirkan stimulus tersebut. Stimulus yang mana? Stimulus yang sudah kalian yang sudah kalian tentukan tadi. Jadi dari banyaknya stimulus, nah stimulus mana yang akan kalian tentukan? Kemudian tanya 3 orang yang ada di sekitar stimulus tersebut.
Selanjutnya, buatlah catatan tentang jawaban mereka dan bandingkan dengan pengamatan kalian. Jadi pahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Oke. Silakan waktu kalian untuk ke lapangan kurang lebih 1 SKS, berarti 50 menit ya. Oke. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Nah, karena kalian sudah melakukan observasi dan wawancara, pastinya kalian tadi sudah mencatat juga ya dalam bentuk PPT. Silahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil dari observasi dan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya izin mempresentasikan. Di sini kami mengambil di lokasi kebetulan kantin warung nasi Padang, di mana stimulus yang kami ambil adalah aroma atau penciuman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Itu salah satu contohnya ya. Dari apa yang tadi sudah kelompok 1 diskusikan dan mereka juga ambil datanya di lapangan, itu memperlihatkan bahwa faktor penyebab seseorang itu mempersepsikan sesuatu itu bermacam-macam. Nah, dari yang dibahas di beberapa buku, faktor yang mempengaruhi persepsi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu ada perhatian, ada motivasi dan kebutuhan. Selanjutnya ada faktor eksternal, ada konteks situasional dan karakteristik stimulus. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan saya mau menanyakan tentang persepsi, Ibu. Apakah persepsi sendiri ini lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal ya? Oke, terima kasih Cahya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk faktor-faktor penyebab persepsi itu sendiri apa sih atau jenis yang mana yang kemudian paling berpengaruh terhadap persepsi kita? Itu akan sangat tergantung dengan kondisi individunya. Tapi kalau dari beberapa penelitian, yang paling berpengaruh itu adalah faktor internal. Kenapa begitu? Karena faktor internal itu berkontribusi lebih dalam. Nah, kalau yang eksternal ini itu juga akhirnya akan kembali lagi pada individunya. Mungkin untuk sebagian orang yang kemudian bisa meregulasi emosinya, dia akan memaknai hal yang berbeda dengan mereka yang mungkin secara regulasi emosinya kurang. Jadi yang tadinya yang lagi panas, untuk orang-orang yang bisa meregulasi emosi dengan baik, ya udah panas kan bagian daripada hal yang tidak bisa kita kontrol misalnya gitu ya. Jadi masih tetap bisa fokus di kelas. Tapi untuk sebagian orang yang kemudian mungkin sulit untuk meregulasi emosinya ketika ada stimulus lain yang dianggap tidak menyenangkan, itu dia mudah untuk mengaktifasi emosi negatifnya. Salah satunya adalah kesal gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya mana yang paling berpengaruh, kembali lagi itu yang paling kuat di beberapa penelitian adalah faktor internal. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dari apa yang tadi kalian sudah pelajari di luar kelas dan juga di dalam kelas, apakah kalian akhirnya bisa memahami bahwa persepsi itu seperti apa sih? Bisa? Bisa. Kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan dari fungsi persepsi hari ini tuh, jadi ternyata setiap orang tuh bisa berbeda gitu pandangan terhadap suatu stimulus itu sih. Oke, terima kasih Neng Arsila ya. Oke, jawabannya tadi sudah baik sekali karena memang kesimpulan dari mata kuliah ini adalah kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tapi kita melihatnya sebagaimana diri kita adanya. Jadi ketika kita menilai sesuatu, itu sudah pasti ada kaitannya dengan apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita mungkin pikirkan sebelumnya, bahkan apa yang sedang kita butuhkan dan juga kita harapkan.
bukan yang seenyak-enyanya gitu. Karena apa? Karena ketika kita memaknai sesuatu itu bukan berdasarkan keadaan, kalau di sini disebutnya dunia ya, dunia seutuhnya, tapi memang sudah kita internalisasikan dulu, baru kemudian kita nilai atau kita maknai. Seperti itu untuk pembahasan kita di fungsi persepsi. Karena materinya sudah selesai untuk pertemuan ke-7 ini, semoga apa yang tadi saya sampaikan dan juga kalian kerjakan pada tugas kelompok bisa kalian pahami dan juga lagi-lagi kalian maknai gitu ya. Karena sebenarnya pengetahuan itu bukan lahir dengan sendirinya, dia perlu untuk kita pahami dan nanti lebih baiknya lagi adalah untuk kita manfaatkan ilmunya untuk diri kita dan sesama orang-orang sekitar kita, seperti itu. Nah, kita tutup saja perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dalam bacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam